Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Halo semuanya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Renalmes Putra Deli dengan NIM 3 digit terakhir 124. Saya Rebecca Gloria Wawor dari 3 digit terakhir 125. Saya Namira Ramadiani Kusuma dengan NIM 3 digit 138. Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas dalam skala internasional. Hukum yang satu ini juga mengurus berbagai struktur serta perilaku organisasi internasional dan pada batasan tertentu. Hukum ini juga mengatur perusahaan multinasional serta individu. Pada dasarnya sendiri, hukum ini sendiri kewajibannya yang harus dipatuhi oleh setiap negara serta membuat ketentuan untuk situasi perang maupun konflik yang terjadi. Hal ini juga termasuk ke dalam organisasi internasional maupun badan politik. Pengertian hukum internasional yaitu hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sistem hukum yang independen yang berada di luar tatanan hukum pada sebuah negara. Hukum yang satu ini sendiri berbeda dengan sistem hukum domestik yang mengatur berbagai hal pada sebuah negara, di mana hukum yang satu ini tidak memiliki sistem pengadilan dengan yurisdiksi yang komprehensif. Dalam praktiknya, hukum ini juga tidak melibatkan kepolisian tingkat internasional maupun sistem penegakan hukum yang komprehensif maupun otoritas eksekutif tingkat tinggi, di mana hukum ini sendiri yang menjadi bagian dari struktur umum sebuah hubungan internasional. Hukum internasional yang relevan seringkali menjadi pertimbangan sebuah negara dalam mengambil sebuah keputusan, di mana pada umumnya fokus dari hukum ini sendiri cukup besar pada pelanggaran yang berhubungan dengan hubungan antar negara atau internasional, dan jarang hukum ini sendiri ditegakkan secara militer maupun sanksi ekonomi. Menurut pendapat ahli Andi Tenri, Padang mendefinisikan hukum internasional sebagai bagian dari hukum yang mengatur berbagai aktivitas pada skala internasional. Di awal, hukum internasional diartikan sebagai hubungan ataupun perilaku antar negara. Namun, dengan adanya perkembangan pola hubungan antar negara yang saat ini semakin kompleks, maka definisi dari hukum yang satu ini pun juga meluas. Menurutnya, hukum internasional saat ini juga bersangkutan dengan struktur serta perilaku organisasi internasional serta pada batasan tertentu termasuk ke dalamnya perusahaan multinasional maupun individu. Hukum internasional memiliki subjek dan objeknya. Setelah mengetahui pengertian hukum internasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek hukum internasional. Objek hukum organisasi internasional memiliki negara, baik sebagai anggota internasional maupun bukan sebagai anggota internasional maupun regional yang lainnya. Bahkan, menurut perkembangan organisasi internasional seperti PBB, sesudah organisasi Gerakan Kemerdekaan dapat diakui sebagai subjek hukum organisasi internasional. Seperti halnya Southwest African People Organization dan Palestine Liberation Organization. 13 negara sebagai objek hukum organisasi internasional menyangkut hak kedaulatan, kualifikasi sebagai negara, anggota, serta hak-hak kewajiban negara itu tidak saja menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam instrumen pokok dari organisasi internasional itu, tetapi juga sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional tersebut. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau definite territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bias mengenai kewajiban tanpa memeluk haknya. Setelah mengetahui pengertian dari hukum inter dan objek dari hukum inter, kita perlu juga mengetahui pengertian dari objek hukum. Objek hukum itu sendiri adalah sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional bersifat dinamis, yaitu selalu dapat berubah. Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan yang terbaru saya baca di internet, yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia.
Kasus ini menyebabkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional telah saya sebutkan tadi di atas bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Dalam kaitan ini, saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Prancis. Pulau ini di bawah kekuasaan Prancis dijadikan sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut. Dapat dilihat bahwa objek dari hukum internasional ialah badan internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam skop wilayah tertentu. Ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum luar negeri yang melewati batas teritorial atau dalam negeri. Kaidah hukum internasional ialah kaidah wajib seperti layaknya semua kaidah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua negara sehingga praktek hukum yang dilakukan oleh semua negara di dunia ini berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan. Contoh objek hukum internasional dalam hubungannya dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti termuat dalam pasal 2 ayat 4 dan 7, Piagam mengandung prinsip-prinsip tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal 2 ayat 4 Piagam sebenarnya lebih maju dibandingkan dengan Konvenan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak memuat mengenai adanya penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. Dalam kaitannya, negara sebagai objek hukum dari hukum organisasi internasional telah pula dikembangkan oleh PBB dan Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970 telah menyetujui suatu resolusi Res 262 XXV yang menetapkan deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar semua negara. Setelah membicarakan dengan negara, baik kapasitas sebagai anggota maupun bukan dalam organisasi internasional sebagai objek, kita juga mengenal organisasi-organisasi internasional lainnya sebagai subjek hukum organisasi internasional. Sebagai contoh adalah badan-badan khusus PBB atau WHO, FAO, dan lain-lain, badan-badan subsidiar atau istimewa atau ada UNDP, UNICEF, UNESCO, dan yang lain-lain. Selain itu, contoh objek hukum internasional lainnya yaitu yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap individu atau pribadi. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau massal. Hukum atau istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini, genosida atau pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu juga termasuk dalam hukum ini. Di samping negara, organisasi internasional, organisasi pembebasan nasional yang dapat dijadikan sebagai objek hukum organisasi internasional, juga pertikaian antar negara, situasi internasional, dan perselisihan antara anggota bisa merupakan objek tersendiri dalam hukum internasional. Pertikaian, situasi, dan perselisihan yang kiranya dapat membahayakan serta mengancam perdamaian dunia haruslah segera diatasi dan diadakan tindakan-tindakan sepenuhnya oleh PBB, baik majelis maupun Dewan Keamanan. Sekian video penjelasan objek hukum internasional dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.